Selamat berjumpa kembali dengan proses pembelajaran PAI interaktif bab 3. Siswa-siswi SMKN 1 Cibatu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keimanan terhadap Asmaul Husna bersama Haji Edi Kusnadi SAG. Mengapa kita wajib memahami, wajib tahu makna yang sebenarnya tentang Asmaul Husna? Maka kita akan lihat dari latar belakangnya, yaitu dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Perhatikan Al-Quran surat Al-A'raf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Yajzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Anak-anakku, Allah memiliki nama sekaligus sifat yang sangat baik dan sempurna. Nama-nama tersebut itu termaktub dalam Asmaul Husna yang sudah kita ketahui bahwa jumlahnya 99. Namun, Bapak yakin kamu sudah memahami makna Asmaul Husna ini mulai dari SMP. Tetapi kita wajib memahami secara keseluruhan. Yang mana proses pada kesempatan kali ini kita akan berkonsentrasi kepada 7 nama Asmaul Husna yang berada di level lebih. Dan kita harus mempunyai keimanan yang kuat. Apa itu? Yang pertama, Al-Karim. Allah bersifat Al-Karim, artinya Allah Maha Mulia. Al-Mu'min, Allah Maha memberikan keamanan. Al-Wakil, pemelihara, Allah Maha pemelihara. Al-Matin, Maha kokoh. Al-Jami, Maha mengumpulkan. Al-Adil, Maha adil. Dan Al-Akhir, Maha akhir. Anak-anakku, mari kita fokus kepada 7 nama Asmaul Husna ini yang akan kita dalami secara dalam pada kesempatan kali ini. Al-Karim, yang pertama, Allah Maha Mulia. Kemuliaan Allah itu bersifat sempurna secara universal dan hak kesempurnaan Allah itu. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 40. Qala alladzina indahu ilmu minal kitabi wa ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur.
Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Nabi kita, Nabi Sulaiman alaihissalam melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk memujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmat Allah? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa ingkar, maka Allah sesungguhnya maha mulia. Quran Surat An-Naml ayat 40. Anak-anakku, jelas An-Naml 40 ini sudah menunjukkan Nabi saja mengakui kebesaran dan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah, apalagi kita selaku manusia, makhluk yang kecil, yang dhaif, yang senantiasa melakukan suatu kesalahan. Yakinlah bahwa Allah itu maha mulia. Sama manusia juga mulia, tapi itu kemuliaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Dengan apa? Dengan ketakwaannya. Kalau manusia itu bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama akramakum indallahi atqakum. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan kemuliaan di sisi Allah. Yang kedua, al-mu'min, maha memberikan keamanan. Allah memberikan keamanan kepada seluruh makhluk. Tidak satu pun makhluk yang tidak dijamin oleh Allah keamanannya. Yakin, percaya bahwa Allah itu memberikan rasa aman kepada seluruh makhluknya. Untuk mencari rezeki Allah, untuk menunaikan tugasnya di muka bumi. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, mutakabbir. Subhanallahi amma yusrifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Hasr ayat 23. Untuk selanjutnya, sifat Allah itu al-wakil. Allah memiliki sifat al-wakil yang artinya pemelihara. Allah bersifat pemelihara terhadap semua makhluk. Semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu. Dialah Allah, Tuhan kamu, tiada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Fa'buduhu, maka sembahlah Allah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 102. Anak-anakku, untuk selanjutnya al-wakil. Asmaul Husna al-Matin, artinya Allah maha kokoh. Di antara nama dari sifat Allah yang lainnya,
kita memahami Al-Matin, yang artinya bahwa Allah itu maha kokoh. Sebagaimana dalam firman Allah, Innallaha huwar jawdahu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah, dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan, lagi sangat kokoh. Quran Surat Az-Zariyat. Dan harus kita pahami bahwa Allah Maha Kokoh, mempunyai kekuatan yang tiada terbatas, apalagi terhadap manusia. Al-Jami, Allah Maha mengumpulkan. Yakin percaya bahwa suatu waktu, suatu saat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat tersebut bernama Yaumul Mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh makhluk Allah untuk menuju pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperoleh keputusan akhir. Karena Allah memang Maha mengumpulkan. Qul yajma'u bainana Rabbuna summa yaftahu bainana bil haqqi wa huwa fattahul alim. Katakanlah, Allah kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberikan keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha mengetahui. Surat Asy-Syaba ayat 26. Al-Adl. Asmaul Husna selanjutnya, Allah bernama Al-Adl. Allah Maha Adil. Anak-anakku, keadilan Allah adalah keadilan yang paling sempurna. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya berlaku di dalam segala hal, sampai kepada pembalasan terhadap amal perbuatan yang dilakukan manusia di dunia. Tidak ada sedikit pun perbuatan yang lolos dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Jalah ayat 7 dan 8. Dan terakhir, pada materi kali ini, yaitu Al-Akhir, Allah Maha Akhir. Setelah hari kiamat tiba, semua makhluk akan mengalami kematian. Tidak ada yang hidup pada waktu itu kecuali Allah. Karena Allah memiliki sifat Al-Akhir, yang artinya Allah Maha Akhir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang Maha Awal dan Akhir, Allah, yang Zahir dan yang Batin. Al-Hadid ayat 3.
bagaimana konsekuensinya kita selaku manusia, apalagi selaku siswa, selaku pelajar, untuk bisa menerapkan perilaku yang meneladani Asmaul Husna. Apa saja? Yang pertama kita lihat sifat kokoh pendirian. Kokoh dalam hal apa? Yang pertama, menjalankan ajaran Islam secara konsisten. Kokoh pendirian mendakwah ajaran agama. Agama Allah, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang kedua, sikap memberi rasa aman. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ikhwatun, saudara. Harus dapat memberikan rasa aman bagi semuanya. Tampak dari sikap, perkataan dan perbuatan harus memberikan rasa aman terhadap muslim satu dengan muslim yang lainnya. Yang ketiga, bersifat tawakal. Bersabar apabila usaha belum berhasil. Bersyukur kepada Allah ketika usaha sudah berhasil atau diberikan kenikmatan. Bersikap husnudzon, baik sangka kepada Allah. Apa yang Dia takdirkan kepada kita, itu yang terbaik bagi kita. Tidak menyalahkan orang lain ketika kita melakukan suatu pekerjaan, tapi mengalami suatu kegagalan. Dan yang terakhir, sikap adil. Sikap adil wajib ditegakkan dalam segala persoalan hidup manusia. Bagi manusia yang melanggar hukum. Anak-anakku, inilah perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita berusaha untuk bisa meneladani Asmaul Husna. Manfaat yang baik adalah kita bisa meneladani dan berperilaku sesuai dengan ajaran dan contoh-contoh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, dalam proses pertemuan kali ini, Bapak harap semua anak-anak SMK itu harus mempunyai motivasi yang tinggi untuk dapat meningkatkan kompetensinya, kemampuannya dalam bidang yang dimiliki oleh masing-masing anak-anakku. Yakin, percaya bahwa kompetensi yang kita miliki bisa membawa kepada nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang pintar tanpa diiringi dengan keimanan kepada Allah, dengan kepintarannya dia akan merugikan dirinya sendiri. Tapi orang yang pandai membawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah dalam segala hal, itu adalah yang beruntung. Hada wa iyyakum ajmain. Terima kasih telah mengikuti proses pembelajaran pada pertemuan kali ini. Bapak ucapkan fastabiqul khairat. Ayo senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan supaya kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.